Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para pendidik, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim sejamiah inadah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di Raudhah min riyadhil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Safwatul Tafsir. Melanjutkan bacaan kita, yaitu kita akan membaca lanjutan daripada surah Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-200 ke 228. Ya, malam yang satu yang lalu kita baru selesai di ayat 227, dan sekarang kita akan membaca ayat yang ke-229. Ya, halaman 140 baca 146 baris ke-11 dari atas ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratani فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أي الطلاق المشروع الذي يملك به الزوج الرجعة مرتان، وليس بعدهما إلا المعاشرة بالمعروف مع حسن المعاملة أو التصريح بإحسان بألا يظلمها من حقها شيئا ولا يذكرها بسوء ولا ينفر الناس عنها. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما
ayyuhal azwaj an ta'khudhu mimma dafa'tum ilayhinna minal umuri syai'an walau qalilan illa an yakhafa alla yuqima hududallah ay illa an yakhafa az-zawjani su'il 'ashrati wa alla yu'niya huquq az-zawjiyyah allati amara Allah ta'ala biha fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alayhima fi maqtadat bih ay fa in khiftum su'al 'ashrati bainahuma wa aradat az-zawjah an takhtali'a bin nuzuli an mahliha aw bidaf'i syai'in min al-mal li zawjiha hatta yamlikaha fala isma 'ala az-zawj fi akhdhihi wa la 'ala az-zawjah fi bazlihi tilka hududullah fala ta'taduha ay hadhihi al-ahkam al-'azimah min at-talaq wal raj'ah wal khul' wa ghayriha hiya syara'i'illah wa ahkam fala tukhalifuha wa la tatajawazuha illa ghayraha mimma lam yasha'ahu Allah wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun ay man khalaqa ahkamullah faqad 'arrada nafsahu li sawtillahi wa huwa minaz zalimin al-mustahiqin lil 'iqabi asy-syadid. Wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-229 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, at-talaqu marratani, ya, tolak ataupun perceraian, ya, yang boleh dirujukkan kembali atau seorang suami boleh merujuk kembali, ya, kepada istri yang lamanya itu ada dua, ya. Jadi tolak yang boleh atau perceraian yang sang istri boleh kembali kepada istri, sang suami boleh kembali kepada istrinya itu ada berapa? Ada dua. Jadi dua kali talak, ya. Berarti kalau sudah talak yang ketiga, ya, sang suami tidak boleh langsung balik kepada siapa? Kepada istri, ya, yang sudah ditalak berapa? 3, ya. Jadi kalau masih 2 itu masih boleh, karena itu namanya talak apa? Raj'i, ya. Beda lagi talak 3 namanya talak ba'in, ya. Itu nanti seorang istri baru boleh kembali kepada kita apabila istri kita itu atau mantan istri kita itu telah dinikahi oleh orang laki lain, ya. Tuh, bukan nikah nggak diapa-apain, bukan, ya, tapi nikah juga yang sudah diapa-apain, ya. Itu bukan sekedar nikah, ya, kita bayar orang laki lu nikahin itu bini gue, cuma jangan lu apa-apain sebentar aja biar gue bisa balik lagi, itu nggak boleh tuh. Yang kayak di sinetron dong gitu, ya. Sinetron kan begitu tuh, bayar, itu nggak benar, ya. Fa'imsakun bima'rufin, ya, fa'imsak, ya, atau kembali secara baik, atau tasrihun biihsan, atau dicerai dengan cara apa? Baik juga, ya. Jadi kalau dicerai dengan secara baik, ya, dan kembali juga bicara dengan cara yang baik, ya. Jadi yang namanya perceraian itu bukan sesuatu yang menjadikan kita untuk apa? Saling bermusuh-musuhan, ya, atau saling marah-marahan, ya. Justru kita berpisah ini lantaran apa? Takut kita nggak bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, ya kan begitu, ya. Karena dalam sebuah hadis kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda itu kan, yang kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullahu fi dzillihi yauma la dzilla illa dzilluh, ya. Ada 7 kelompok kata Nabi, atau 7 orang yang bakal mendapatkan naungan dari Allah, yang mana orang lain nggak mendapatkan naungan tersebut, tapi 7 orang ini dapat nih, ya.
Nah, di antara 7 orang itu kata Nabi apa? Wa rajulani tahabba fillah. Ya, 2 orang yang saling mencintai karena siapa? Karena Allah. Ya, tuh. Tahabba fillah, tuh. Tuh. Awil sama alaih atau berkumpul juga karena Allah, wa tafarraqa alaih, dan juga berpisah karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita Pak, contohnya punya teman aja nih, teman baik, ya, teman baik dari kecil, ya. Suatu saat tuh teman kita agak sedikit membelok, ya, agak sedikit menyimpang gitu, ya. Itu kita tinggalin, setelah kita nasihatin nggak mau, udah tinggalin aja. Tapi tinggalinnya baik-baik, ya. Yang Allah suruh di dalam Al-Quran, wahjurhum hajran jamila. Ya, tinggalin dia aja dengan cara yang baik. Kenapa? Kita takut nanti dimintai pertanggungjawabannya, itu aja. Ya, kecuali kalau kita nggak nasihatin, itu juga dosa tuh. Ya, tapi kalau kita udah nasihatin tuh temen tuh nggak mau ikut apa yang menjadi nasihat kita, udah kita lepas aja. Ya, nah begitu juga seorang istri. Ya, kalau tuh dia udah nggak mau, ya, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, di antaranya mungkin apa, ya, nggak mau taat sama suami, ya, nggak mau suruh sholat, nggak mau apalah itu namanya, ya, kita udah berkali-kali nasihatin sebagai seorang suami, ya udah, mau diapain lagi, ya, berarti jalan kita cuma sampai di sini. Ya, kita nggak akan melanjutkan perjalanan. Kenapa? Karena kalau kita melanjutkan perjalanan, bakal ada nanti bahaya yang akan menerjang kita. Tuh, ya. Tadi saya bilang perceraian bukan berarti dia itu musuh kita, bukan. Ya, tapi memang kenyataannya, ya, kalau seorang suami istri cerai, pasti udah jadi apa? Musuhan, ya kan? Jadi malahan. Padahal Allah jadi dalam Al-Quran di sini, ya, katakan au tasrihum bi ihsan, atau engkau menceraikannya dengan cara yang baik, ya, tuh, ya. Nah, di sini ditafsirkan oleh, ya, Syekh Muhammad Al-Sabuni, ay at-talaq al-mashru' alladhi yamliku, ya, alladhi yamliku bihi az-zawj, ya. Jadi talak yang menurut syariat, yang dimana seorang suami itu ar-raj'ah boleh kembali marrotani, cuma 2 kali, ya. Jadi talak 1, talak 2 itu masih boleh kembali lagi seorang suami kepada istri yang pertamanya, ya. Tuh. Jadi kalau sudah lewat dari talak yang kedua atau talak yang ketiga, nah ini nggak boleh atau nggak berhak seorang suami langsung balik lagi, kecuali tadi kalau tuh istri kita sudah diapain? Dinikahi oleh laki-laki lain, ya. Walaysa ba'dahuma illa al-mu'asyarah bil ma'ruf, ya, tuh. Walaysa ba'dahuma, ya, tidaklah setelah terjadi perceraian yang kedua, tuh, ya, illa al-mu'asyarah bil ma'ruf ma'a husnil muamalah, ya. Kita harus bercerai, ya, atau berpisah secara baik, ya, tuh. Jangan kita menyakiti ataupun apalagi ya, menjadikan suatu perbuatan zalim kepada siapa? Kepada istri yang kita ceraikan ini, ya. Jadi nggak boleh sembarangan juga kita cerai seorang istri kita, ya, lantaran mungkin karena harta, ya, karena jabatan atau karena keturunan. Enggak, itu bukan menjadi suatu tolak ukur, ya. Yang menjadi tolak ukurnya itu apa? Itu jalan yang berbeda, ya. Lakinya pengen jalan yang benar, bininya nggak mau, atau sebaliknya bisa aja, bini pengen jalan yang benar, suami nggak bisa nggak? Ya bisa, ya. Itu nanti namanya khulu, ya. Seorang istri mengajukan cerai atau minta cerai dari siapa? Suami, itu namanya khulu, ya. Kalau dari laki kan tolak, ya. Kalau dari perempuan apa namanya? Khulu, ya, khulu, ya. Permohonan seorang istri yang minta diapain? Diceraiin sama suaminya. Kenapa? Tadi mungkin suami juga punya jalan yang beda, istrinya nggak mau tanggung jawab dah,
Ya, ibarat kata udah lepas, udah habis dah. Ya, tak kuat lagi dah tu. Ya. Bi alla yajlimuha, ya, tuh, dengan tidak menzaliminya min haqqiha, ya, dari segala sesuatu yang merupakan haknya, ya, syai'an sedikit pun, ya, wala yadhkuruha bisu'in, ya, dan juga jangan sekali-kali engkau menyebutkan tentang kejelekan siapa itu? Istri yang kita cerai. Ya, enggak boleh, Pak. Ya, meskipun tuh perempuan udah bukan menjadi istri kita, jangan sekali-kali kita buka apanya? Aibnya. Ya. Kenapa? Karena kunci itu, Pak, ketika seorang menceritakan aib orang lain, ya, secara tidak langsung tuh yang lagi nyeritain aib orang lain, sebenarnya itu aibnya siapa? Aib dirinya sendiri. Tuh, ya. Tuh, dia berusaha untuk apa? Menutupi kekurangan yang dia punya. Akhirnya ceritain siapa? Istrinya kejelekannya. Ya, bini gue gini. Wah, boleh tuh. Ya, meskipun tuh wanita sudah bukan siapa? Bukan istri kita lagi. Ya, orang kita temen aja nggak boleh kok kita nyeritain kejelekannya. Ya, apalagi mantan istri yang pernah menjadi teman hidup kita, tidur bareng, makan bareng, mungkin juga mandi bareng. Ya, kenapa kok ketika terjadi perceraian kita ceritain? Ya, atau sebaliknya, seorang istri ketika dia sudah khulu sama suaminya habis diceritain jelek-jelekin. Ya, suami saya begini, begitu, suami saya nggak tanggung jawab, udah payah, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu nggak boleh juga. Ya, sama, bukan hanya seorang suami yang enggak boleh menceritakan istri yang sudah dicerai, begitu juga seorang istri enggak boleh menceritakan kejelekan atau keburukan suami yang sudah dia minta khulu atau minta diceraikan. Ya, kan di ayat yang sebelumnya sudah disebutkan laki-laki itu sama haknya dengan perempuan sama haknya dengan laki-laki. Tuh, ya, jangan. Jadi perceraian itu karena ada rasa apa? Rasa takut nanti sama Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan tanggung jawabnya, akan dimintainya nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Wala yanfadun nas anha. Ya, jangan engkau menjadikan tuh orang-orang lari dari dia. Kenapa? Ya, karena kita jelek-jelekin seorang ya perempuan, dan jangan kawin dengan perempuan itu tuh bahaya tuh. Ya, nggak benar tuh, kalau lu kaya pasti dia bakal meres harta lu doang, ya kan? Kalau udah miskin pasti lu ditinggal lah. Nah, ini nggak boleh. Ya, biarin aja. Ya, kita sebagai manusia itu bukan hak prerogatif kita untuk menjelekkan atau membuka aib saudara-saudara kita. Ya, itu hanya hak Allah. Ya, Nabi sudah suruh, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Ya, kalau kita membuka aib atau menjelekkan ya kekurangan orang lain, Allah juga bakal bukain aib atau kekurangan kita nanti di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat nanti. Ya, kalau di dunia hanya sedikit yang kita ceritain, ya, capek mulut berhenti. Ya kan? Tapi kalau Allah yang membuka aib kita, semua makhluk yang namanya manusia itu ngapain? Menyaksikan, oh begitu. Tuh, ya. Makanya itu hadis Nabi benar, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Ya, baik. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an. Nih, Allah berfirman, wala yahillu lakum, tidak halal bagi kalian wahai para suami, ya, an ta'khudhu, mengambil kembali, ya, atau menarik kembali mimma ataytumuhunna syai'an, sedikit pun dengan apa-apa yang engkau telah berikan kepada istri-istri kalian. Ya, jadi ketika istri itu kita cerai atau kita talak, kita ambil mas kawinnya, jangan, nah aja. Ya,
hadiah semua diminta, sini hadiah yang pernah aku kasih, mobil yang pernah aku kasih, pulang. Jangan, nggak boleh. Ya, itu kan hadiah yang sudah diberikan saat dia ngapain? Cinta banget sama dia. Ya, bukan lantaran ketika kita kesel, kita benci sama tuh orang, kita minta kembaliin. Nggak ada judulnya, Pak. Ya, apalagi sama siapa? Sama istri. Ya, sama aja kita beli mobil baru dari dealer. Ya, mobil itu kita udah pakai, udah puas, kita pulangin, minta duit kita, boleh? Enggak boleh. Ya, enggak ada judulnya gitu. Ya, Allah sudah katakan wala yahillu lakum an ta'kulu mimma ataytumuhunna syai'an. Enggak boleh kamu ambil sedikit pun apa-apa yang engkau telah berikan kepada siapa? Kepada istri kamu, ya. Meskipun sekarang istri kamu sudah kamu apain? Kamu cerai atau kamu talak. Ya, betul. Ayla yahillu lakum ayyuhal azwaj. Ya, ditafsirkan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya, tidak halal bagi kalian ayyuhal azwaj, wahai para suami. Ya, apa? Anta khulu mimma dafa'tum ilaihin, mengambil kembali apa yang entah kalian berikan kepadanya. Kepada siapa itu? Kepada istri-istri kalian, ya. Minal muhuri, ya. Dari apa itu? Berupa mas kawin. Masa mas kawin minta dipulangin? Ya. Lah kalau orang minta pulangin mas kawin contohnya berupa emas mungkin bisa. Nah kalau mas kawinnya pulang pergi haji, pulangin gimana? Hah? Saya enggak? Nggak ada bisa, nggak tidur datang. Ya, ada orang setelah dicerai minta pulangin. Tuh mas kawin sini 100 gram yang pernah gue kasih dulu. Gue nyesel ngasih lu dah. Mendingan gue kasih perempuan yang lain. Nggak ada tidurnya tuh Pak. Ya, udah cerai sudah jadi hak siapa? Haknya dia tuh istri kita. Ya, jangan kita apa-apain udah tuh. Ya, kan dihalalkan itu karena apa? Karena bil mahril mazkur. Ya, dengan sebab mas kawin yang sudah disebutkan. Ya, si suami bilang apa? Qabil tuh, kalau udah menerima, aku terima. Udah tuh, jangan diganggu gugat tuh. Ya, ibarat kata Pak, kita beli suatu barang, udah ijab qabul, udah salaman, harga udah cocok, kita udah bayar salaman. Sebulan kemudian dibawa pulang ke rumah, boleh gak? Nggak boleh, kecuali ada suatu aib. Ya, ada suatu cacat, ya, yang kita temuin atau kita dapatin, ya, pada suatu barang yang kita beli, itu nggak apa-apa, ya. Tapi kalau nggak ada alasan apa-apa yang menyebabkan kita harus ngulangin, itu nggak bisa dalam Islam, ya. Karena itu sudah apa? Ijabun wa qabulun, sudah ada ijab dan qabul, serah dan terima, ya. Walau qalilan, ya. Sekalipun hanya apa? Sedikit. Ya. Kita ngasih mas kawin sama bini kita berapa ya? 100 gram. Minta 10 gram aja dah. Kan dikit tuh. Ya, boleh gak? Nggak boleh. Walau qalilan. Ya. Jadi apa yang sudah kita berikan berupa mas kawin kepada istri kita, manakala istri kita itu kita talak atau kita cerai, jangan kita minta sedikit pun. La yahil ay haramun. Ya, kalau kita tetap ngambil juga berarti sama aja kita ngapain? Nyolong, ngerampok, ya kan? Tuh berarti ngerampok. Nah, nanti ada lain lagi hukumnya. Kalau apa nih? Nih, illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Kecuali kalau kedua belah pihak nih, baik suami ataupun istri, apa? Allah yuqima hududallah, kedua-duanya enggak bisa menegakkan hukum Allah. Ya, duit dikasih sekian, mobil dikasih apa-apain, tapi nanti buat maksiat, enggak apa-apa dah tuh. Ya, kita minta daripada kita kebagian dosanya, kan begitu? Ya, itu boleh. Kalau memang jelas-jelas kita itu punya istri yang apa? Yang jelas-jelas itu enggak bisa melaksanakan apa yang menjadi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ai illa ayyakhafa az-zawjani su'il ashrah.
ya, kecuali ya apabila keduanya baik suami ataupun istri ya akan terjadinya hubungan yang tidak baik, wa alla ya'iyahu bazawjiyah, dengan tidak melaksanakan apa yang menjadi hak-hak sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri, allati amarallahu ta'ala biha, seperti apa yang Allah sudah perintahkan kepadanya. Tuh ya, kalau memang nyata-nyata nggak bisa berbuat ya dengan hukum yang Allah sudah berikan, maka apa sini disebutkan ya, fa in khiftum alla yuqima hududallah, ya apabila ya kalian memiliki rasa takut ya, siapa itu baik suami ataupun istrinya tidak mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi hukum Allah, fala junaha alaihima fi mabtadat bih, ya maka tidak mengapa atau tidak dosa ya ala zauj bagi seorang suami apa mengambil kembali apa itu mahar ataupun sesuatu pemberian yang sudah diberikan oleh siapa, oleh suaminya. Tadi yang saya bilang, kalau memang kita tahu benar-benar nyata-nyata ini istri memang istri nggak benar ya, disuka nanti buat apa itu namanya, buat sesuatu yang maksiat, dikasih rumah, nanti di rumah buat tempat apa ya, tempat buat orang ya melakukan hal-hal yang dilarang lah pokoknya ya. Kalau begitu mendingan kita apain, kita tarik, boleh, tidak dosa kata Allah, wala isma alaihi ya, suami boleh mengambil kembali apa yang menjadi sesuatu pemberian dari suami kepada istrinya ya. Ai fa in khiftum su'al asyrah bainahuma, ya apabila kalian merasa takut ya tuh baik suami atau istri su'al asyrah, terjadinya hubungan yang tidak baik antara keduanya, wa aradat az-zawjah ya, dan seorang istri an tahtali abin nuzul ya, dia akan apa tahtali, apa tahtali tadi ya, minta dicerai atau dengan istilah bahasanya khulu ya. Ini kan kalau keinginan atau permohonan cerai dari pihak perempuan namanya apa, khulu ya. Kalau dari laki cerai atau tolak ya, itu khulu ya. Oke, dari kata khalaq itu terlepas ya, ya khulu bin nuzuli an mahriha ya, dengan mengeluarkan apa dari mahar atau mengembalikan maharnya ya, au bidab syai'in minal mal, atau dengan dia itu membayar ya sejumlah uang atau sejumlah harta ya. Tuh kalau seorang istri memang ngapain, khulu, minta diceraikan atau minta dipisahkan ya. Tuh lizawjiha, kepada siapa, suaminya, hatta yutallikaha ya, sampai tuh suami mau ngapain, mau menceraikannya ya. Jadi kalau istri yang meminta cerai kepada seorang suami, istri harus siap membayar ya. Kalau ada kemarin tuh istilahnya itu ada apa namanya itu, ketika habis akad nikah ya, bersedia membayar iwan atau ganti rugi ya sebesar berapa, 10.000 ya. Itu kalau suami yang dalam jangka waktu ya sekian tahun atau sekian bulan tidak memberi nafkah ya, maka seorang istri berhak untuk mengajukan apa ya, iwan apa, mengajukan khulu dan bersedia membayar dari 10.000 rupiah, kecil bayarannya ya. Tuh sigot ta'liq namanya itu ya kan, nah sigot ta'liq ya. Tuh kenapa, karena seorang istri yang minta diceraikan ya, jadi dia siap untuk membayar sejumlah uang ya. Nah kalau terjadi demikian kata Allah, fala isma 'ala zauj ya, tidak berdosa bagi seorang suami fi akhdhihi
ya untuk mengambil apa yang sudah diberikan kepada istrinya, ya berupa apa itu harta, ya wala ala zaujah fi bazlihi, begitu juga istrinya pun tidak berdosa, ya karena itu memang keinginan siapa? Istri yang minta dicerai, ya yang penting ya judulnya itu minta dicerainya itu jelas, bukan karena ada alasan-alasan mohon maaf ada laki-laki lain yang pengen menggantikan posisi suaminya, ya karena lebih kaya, ya lebih punya keturunan, ya punya pangkat dan lain sebagainya. Ini nggak benar kalau kayak gini nih. Ya, yang dibenarkan khul itu kalau memang nyata-nyata seorang suami sudah tidak atau kurang bertanggung jawab lagi dengan kewajibannya sebagai seorang sebagai seorang suami, maka seorang istri berhak mengajukan khulu atau minta diceraikan, dan dia siap membayar iwan atau pengganti sebesar ketentuan yang sudah ditentukan oleh setiap negara. Ya, tapi kalau dalam hukum Islam digantinya dengan memulangkan apa yang sudah diberikan. Berkata, ini gue pulangin lah yang lu pernah ngasih gue, ya, ntar lu nyesel lagi atau gimana gitu, ya kan? Kan lu lagi susah sekarang ibaratnya tuh, jadi gue pulangin lah, lu bisa manfaatin gitu, atau lu bisa cari perempuan yang mungkin lebih sabar dari gue kan gitu. Nah, baik banget perempuan kalau kayak gitu, ya. Tapi jarang adanya kalau kayak gitu, ya. Banget itu. Suruh suruh ambil lagi. Kalau udah cerai kan udah juga lagi ya. Udah kabur begini. Tilka hududullah, ya. Yang demikian itu adalah hukum atau ketentuan-ketentuan Allah. Fala ta'taduha, maka janganlah kalian melewati batas. Ay hadhil ahkam al-azimah min at-talaq wal raj'ah wal khulu' wa ghayruha min syara'i'illah. Ya, ini semua adalah hukum-hukum Allah yang sangat mulia, baik itu dalam bentuk talak, ya, ar-raj'ah, rujuk, ya, wal khulu' ataupun khulu', ya, wa ghayruha dan yang lainnya, hiya syara'i'illah wa ahkamuhu, ya, dan itu adalah merupakan syariat-syariat Allah dan hukum-hukumnya. Fala tukhalifuha wa la tatajawazruha ila ghairiha mimma lam yashra'ahu Allah, maka kalian jangan sampai melewati batas, jangan sampai melanggar, ya, apa-apa yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sesuatu hukum yang berkaitan dengan apa saja itu sebenarnya ada di dalam Al-Qur'an. Ya, masalah nikah ada dalam Al-Qur'an, masalah perceraian ada dalam Al-Qur'an, masalah khulu juga ada dalam Al-Qur'an. Nah, itu berarti kalau ada dalam Al-Qur'an berarti hukum siapa? Hukum Allah. Ya, fala ta'taduha. Ta'tadu di sini maksudnya jangan engkau melampaui batas ataupun melawan apa-apa yang sudah menjadi hukum-hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Ya, maka barang siapa, ya, yang melampaui batas atau melawan hukum-hukum Allah, fa ulaika humuz zalimun, maka mereka itu termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang berbuat zalim. Ya, berarti dia enggak mau memakai hukum yang menjadi hukum Allah. Allah katakan talak itu ada 2 kali yang masih boleh kembali, yang ketiga udah enggak boleh, yang ketiga langsung kembali aja, enggak pakai dinikahi dulu oleh suami atau laki-laki yang lain. Ini tidak boleh, ya gitu. Jadi jelas apa yang menjadi hukum Allah itu semuanya ada dalam dalam kitab suci Al-Qur'an, ya. Ay man khalafa ahkamullah faqad 'arrada nafsahu li sukhtillah, ya. Barang siapa yang melanggar, ya, hukum-hukum Allah, faqad 'arrada nafsahu li sukhtillah, maka sama saja dia itu menjumuskan dirinya ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
ya, menyebabkan Allah akan murka ya terhadap hamba-hambanya yang apa? Yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah Al-Taha itu Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menjelaskan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya, dan barang siapa yang berpaling atau lari dari hukum-hukum aku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka aku akan berikan baginya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Ya, para ulama tafsir menjelaskan sempit yang dimaksud adalah di dunia. Ada lagi yang menyebutkan di akhirat. Tapi ada pendapat yang paling kuat bukan hanya sempit di dunia, akan tetapi dua-duanya, sempit di dunia juga sempit di akhirat nanti. Bahkan yang mengatakan di alam kubur pun mereka akan mendapatkan apa? Kesempitan saat mereka itu apa? Lari atau melanggar dari hukum-hukum Allah. Ya, Allah melanjutkan, fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bahkan nanti saat dia dibangkit dalam keadaan apa? Buta. Ya, mereka berkata, lima hasyadtani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku melihat. Ya, Allah katakan, kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa, kata Allah. Ya, karena engkau sudah melupakan ayat-ayatku, maka pada hari ini juga aku melupakan engkau. Ya, dulu engkau memang melihat, lantaran engkau berpaling dari hukum-hukumku, kata Allah, maka aku bangkitkan kalian sekarang dalam keadaan buta. Kenapa? Lalu akhirnya la yusiruna biha, dikasih mata tak bisa pakai untuk melihat. Ya, walahum azan la yasma'una biha. Ya, dikasih telinga tak bisa dipakai untuk dengar yang baik-baik. Ya, walahum qulubun, ya, la yafqahuna biha, dikasih hati tapi tidak bisa memahami atau mengambil yang baik-baik. Yang demikian kata Allah, ulaika kal an'ami bal hum adall. Orang seperti itu ya seperti layaknya hewan. Bal hum adall, bahkan mereka itu lebih apa? Lebih hina lagi dari apa? Dari binatang saat mereka itu apa? Lari dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Bang, jangan pernah kita melanggar ya atau meninggalkan hukum-hukum Allah. Sekecil apapun, kalau bisa yang namanya hukum Allah kita tegakkan buat diri kita aja dulu dah. Ya, kita tegakkan. Ya, ini buat diri kita dulu. Ya, kalau kita sudah bisa menegakkan hukum Allah untuk diri kita sendiri, maka insya Allah untuk orang lain pun kita akan bisa, untuk keluarga kita, ya, untuk sahabat kita, teman ataupun tetangga kita, maka kita akan bisa apa? Menerapkan hukum-hukum Allah. Ya, makanya dikatakan ibda binafsik. Ya, mulai dari siapa? Diri kamu sendiri. Ya, kita juga berbuat baik Pak, kita mulai dari diri kita. Ya, bukan dari siapa? Orang lain. Ya, jangan kita nyuruh orang lain sementara kita lupa sama diri kita sendiri. Ya, ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Ya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ya, engkau menyuruh orang lain untuk berbuat baik, tapi apa? Engkau sendiri lupa kepada diri kamu sendiri. Ya, itu jangan sampai. Ya, dalam hal tolak, dalam hal rujuk, dalam hal khulud, itu juga ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, sehingga apa yang pernah saya ajarkan kepada Bapak dalam salah satu kitab, ada kitab namanya ya, kitab yang dikarang oleh salah seorang dokter yang ada dari Mesir itu, ya, Islahul Mujtama, ya, itu perbaikan masyarakat, ya, menurut Al-Qur'an. Itu adalah salah satu kitab menyebutkan, ya, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, idza kana daqa minni kaifa iqalin ba'ir lawajadtuhu fil Qur'an. Ya, seandainya kata Sayyidina Abu Bakar, aku tidak mengetahui bagaimana cara mengembala hewan yang baik, maka pasti aku akan dapat hidayah dalam Al-Qur'an. Ya, artinya Al-Qur'an ini memang satu-satunya kitab suci yang sangat universal,
ya yang mencakup mengatur urusan dunia dan juga urusan akhirat. Ya, maka jangan sekali-kali kita jauh dari Al-Quran, kita ikuti apa yang ada dalam Al-Quran, maka insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Ya, wa huwa minadh dhalimin, ya. Nah, orang yang melanggar dari hukum Allah itu dia termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang zalim, al-mustahiqina lil azabis syadid, ya, yang berhak untuk mendapatkan azab yang apa? Yang sangat pedih. Ya, betul. Kenapa? Kalau orang adik kita zalimin, pak dosanya gede, apalagi Allah Subhanahu wa taala kita zalimin. Ya, artinya apa? Dengan kita tidak menggunakan hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran. Ya, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'di hatta tankiha zawjan ghairah. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan pada ayat yang ke-230. Ya, satu ayat kita baca, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Silakan, berapa tanya? Oh ya.